Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahta Evi Palarti dengan nomor NIM 0511693886. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi. Berikut videonya. Pertama, kita download dulu SAM. Kita buka browser, ketik download SAM. Kemudian pilih download SAM for Windows. Kita klik download. Kemudian kita pilih download yang 64 bit. Sembari menunggu SAM terdownload dengan sempurna, kita download WordPress dengan menambahkan tab di layar komputer kita. Kita ketik WordPress, kemudian kita klik unduh wordpress.org Indonesia. Kemudian kita klik unduh WordPress 6.9.4. Kemudian kita cek dengan mengklik panah yang ada di pojok atas kanan. Jika tampilan seperti ini, maka SAM dan WordPress telah terdownload dengan sempurna. Kemudian lanjut proses instalasi. Kita buka folder download, kemudian double klik di aplikasi SAM. Kita pilih atau mengklik kiri, kita pilih run as administrator. Kita tunggu dalam beberapa waktu. Kita klik OK, next, ketik next, klik next lagi. Proses instalasi SAM sedang berjalan. Jika SAM sudah selesai terdownload, maka di layar akan tampil seperti ini. Di tampilan ini kita bisa memilih cancel atau memilih allow. Kemudian kita klik finish. Jika tampilan layar seperti ini, maka jendela SAM sudah terbuka. Kemudian source code kita copy, pindahkan ke folder lain. Misal kita pindahkan ke folder picture. Kita klik extract. Kemudian save and zip, kemudian klik here. Kita tunggu beberapa waktu. Kemudian source code WordPress hasil ekstrak, kita pindah ke folder C. Kita pilih exam, kemudian pilih htdoc. Kemudian kita paste. Lalu kita tunggu proses copy sampai selesai.
Kemudian kita buka Google Chrome, buka jendela SAM untuk mengaktifkan Apache dan MySQL dengan mengklik tombol Start. Langkah ini untuk mengaktifkan web server di dalam komputer lokal. Kemudian kita buka tab baru untuk memastikan web server apakah sudah berjalan di komputer ini dengan cara klik localhost/WordPress. Kemudian kita enter dan tunggu beberapa saat. Kita tunggu beberapa saat sampai selesai memproses. Jika tampilan seperti ini, maka proses sudah selesai. Sebelum kita lanjutkan, kita buat database terlebih dahulu dengan cara buka Google Chrome, kemudian klik localhost/phpMyAdmin. Kita tekan enter. Kemudian kita klik baru, lalu ketik nama, misal kita ketik dengan nama db/wp atau database WordPress. Kemudian kita klik buat. Database WordPress sudah berhasil kita pasang. Lanjut kita proses instalasi WordPress. Kita klik ayo, kemudian kita tulis DB yang sudah kita buat, yaitu dengan kita klik db/wp. Nama pengguna kita pakai root saja. Kemudian sandi kita kosongi. Kemudian klik kirim. Lalu klik jalankan pemasangan. Kita isi judul situs, kita sesuaikan. Saya akan mengklik nama dengan judul Ponpes Al Huda. Kemudian untuk nama pengguna saya akan menggunakan nama admin. Kita buat sandi. Saya akan membuat sandi dengan admin 123. Kemudian kita tuliskan email pribadi kita. Lalu klik install WordPress. Kemudian kita klik log masuk. Kita masuk dengan menggunakan username dan password yang sudah kita buat, yaitu dengan admin dan password admin 123.
Tampilan admin WordPress sudah terbuka. Kita bisa mencoba membuka menu-menu yang ada di dalamnya. Kita bisa menyesuaikan menu-menu tersebut. Saya akan mencoba buka pada menu tampilan untuk menyesuaikan template untuk tampilan WordPress tersebut. Bisa menggunakan tema yang akan kita buat untuk websitenya. Saya akan menggunakan template ini. Kita coba untuk tampilan depan dari website yang sudah kita buat dengan ketik Google, kemudian ketik localhost/WordPress, kemudian kita ketik enter. Ini tampilan depan website yang sudah kita buat. Kemudian kita kembali ke halaman admin website. Kita masuk ke menu plugin untuk menginstal web perpustakaan. Kita klik plugin, kemudian klik telusur. Pada web perpustakaan ini kita cari di pencarian, yaitu kita klik library. Karena kita harus jeli untuk mencari library itu. Karena library itu masih umum ya, jadi kita harus jeli untuk mencarinya. Kita cari untuk aplikasi perpustakaan. Kita cari lagi. Kita sudah menemukan library management system. Kita akan menggunakan aplikasi itu, kemudian kita klik install sekarang. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jika sudah selesai, maka klik aktifkan. Nanti akan muncul di jendela depan. Kita kembali ke menu lain terlebih dahulu. Kita bisa kembali ke menu WordPress yang web servernya di komputer lokal tanpa menggunakan internet. Kita menuju ke menu plugin terlebih dahulu untuk kita aktifkan aplikasi untuk perpustakaan yang ada dari WordPress dengan cara klik aktifkan pada bagian library system management. Menu LMS sudah aktif. Lanjut, kita bisa membuka pengaturan untuk perpustakaan tersebut. Kita akan menambahkan buku dengan klik book katalog, kemudian klik kategori, kemudian klik tambah buku, kemudian kita tuliskan buku yang akan kita tambah. Misalkan buku IPA.
kita tuliskan IPA, kemudian di status kita klik aktif, kemudian submit. Kita bisa tambahkan menu yang lain. Kita kembali ke LMS, kemudian kita tambahkan misalnya bookcase. Kita klik bookcase, kemudian klik add bookcase. Kita bisa menambahkan, misal dengan kita tulis karya ilmiah. Kemudian kita aktifkan statusnya dan submit and save. Kita atur menu yang lain. Saya akan mengatur menu transaksi. Menu transaksi ini digunakan untuk peminjaman buku. Agar bisa digunakan, kita harus melengkapi data di LMS atau CMS yang ada di WordPress Library. Menu-menu yang ada di WordPress Library ini harus kita lengkapi terlebih dahulu, karena jika belum lengkap maka belum bisa kita gunakan. Kita klik library blue book, kemudian pilih kategori, kemudian klik apply.
Kita kembali ke menu WordPress, kemudian klik LMS atau Library Management System, kemudian kita klik install dan klik OK. Ini ada beberapa user yang bisa masuk ke aplikasi perpustakaan. Kemudian kita masuk ke menu tampilan. Di menu tampilan ini kita bisa menambah atau mengurangi atau mengedit tampilan agar tampilannya menarik. Untuk merubah tema, kita bisa klik unggah tema. Kemudian kita cari tema yang akan kita pilih. Karena tema kita adalah library, maka saya akan mencari dengan tema library dengan cara klik library di menu pencarian cari tema, kemudian kita pilih tema yang paling menarik bagi kita. Saya akan memilih tema ini, kemudian klik pasang. Kita tunggu beberapa saat untuk memasang. Setelah berhasil dipasang, kita klik aktifkan. Template sudah berhasil kita pasang di sini. Lalu kita tambahkan user. Kita klik pengguna di menu WordPress. Kemudian kita klik dengan menu tambahkan. Nah, untuk user selain admin, kita bisa menambahkan pustakawan. Dan pustakawan ini bisa lebih dari satu, tergantung besar kecilnya perpustakaan dan banyak sedikitnya jumlah pengunjung. Jika perpustakaannya besar dan jumlah pengunjungnya banyak, maka pustakawan itu lebih dari satu. Kita isi kolom-kolom yang ada di sini. Kita isi nama pengguna wajib, yaitu pustakawan. Kemudian kita isi email. Kemudian kita isi nama depannya. Kemudian nama belakangnya juga diisi. Situs web ini boleh dikosongin. Kemudian kita bikin sandi. Karena sandi yang saya bikin ini sangat lemah, maka kita harus centang di sini. Kemudian klik tambahkan pengguna. Nah, di sini sudah tampil user atau penggunanya ada dua, yaitu admin dan pustakawan. Dan kita masuk ke menu pengaturan umum. Kolom-kolom ini kita isi. Kita ubah judul situs dengan nama perpustakaan usernya sudah Tahta Hivi Palarti atau nama saya. Kita slogan kita isi dengan membaca adalah jendela dunia. Ini bisa bebas, slogan ini bisa bebas aja, asal jangan terlalu panjang.
Kemudian untuk zona waktu, karena kita ada di negara Indonesia atau kita berada di wilayah Asia Tenggara, maka kita pilih yang UTC plus 7. Kemudian kita klik save. Kemudian kita tambahkan halaman, klik laman, kemudian klik tambah halaman. Tampilan seperti ini, klik berikut, dan klik berikut. Kita tambahkan judul dengan klik home. Kemudian kita klik terbitkan di kanan atas. Lalu kita klik logo W atau logo WordPress. Laman home sudah berhasil ditambahkan di sini. Lalu kita klik lagi untuk tambahkan halaman. Kita menambahkan profil. Kita klik terbitkan. Kemudian kembali ke menu, kita klik kembali ke menu. Menu profil sudah berhasil kita tambahkan di sini. Lalu kita tambahkan untuk layanan. Kita klik terbitkan, kita kembali lagi ke menu. Menu layanan sudah berhasil kita tambahkan di sini. Kita tambahkan lagi untuk kontak dan koleksi. Lalu kita klik terbitkan, kemudian kita kembali ke menu WordPress. Untuk menu kontak dan koleksi sudah berhasil kita tambahkan di laman ini.
Kemudian kita reload tampilan yang sudah kita ganti dari template yang tadi, kini sudah tampil. Dan menu-menunya juga sudah ada dan sudah lengkap. Kemudian kita tambahkan link e-resource. Kita masuk ke menu laman, kemudian kontak dan koleksi, kita klik yang menu sunting, kemudian link resource-nya kita tuliskan di sini, kemudian klik simpan. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian tampilan library book kita sudah berubah seperti ini. Library book ini kita bisa mengakses dan menyimpan buku secara online. Sekian video dari saya. Jika banyak terjadi kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.